Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik selalu. Amin. Anakku sekalian, kita akan pelajari pada pertemuan kali tentang peluang, yaitu tentang menentukan ruang sampel dan titik sampel. Di dalam menentukan ruang sampel dan titik sampel, kemudian kita nanti selanjutnya akan menentukan nilai peluang. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, kalian dapat menentukan ruang sampel dan titik sampel dari suatu kejadian. Kemudian yang kedua, menentukan nilai peluang dari suatu kejadian. Sekalian, ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel dan titik sampel, apa itu ruang sampel? Ruang sampel adalah himpunan semua kejadian atau hasil yang mungkin terjadi. Sedangkan titik sampel adalah setiap anggota dari ruang sampel. Nah, sekarang kita ambil contoh. Yang pertama, ada pengetosan sebuah mata uang logam. Kalian tahu bahwa mata uang logam terdiri dari dua sisi, yaitu sisi yang pertama adalah angka dan yang kedua gambar. Maka ruang sampelnya disingkatnya adalah A, G. A artinya angka, G artinya gambar. Kemudian bagaimana titik sampelnya? Titik sampelnya adalah A dan G. Berarti ada dua buah. Sehingga banyaknya anggota ruang sampel ada dua buah. Contoh yang kedua, pengetosan dua mata uang logam. Bagaimana menentukan ruang sampelnya? Karena ada dua mata uang logam, nanti muncul yang pertama adalah mata uang yang pertama angka, dan mata uang yang kedua kemungkinan juga angka. Berikutnya mata uang yang pertama angka, yang keduanya gambar. Dan selanjutnya mata uang yang pertama gambar, yang keduanya adalah angka. Dan yang terakhir mata uang yang pertama dan yang kedua semuanya adalah gambar. Jadi anggota ruang sampelnya adalah AA, AG, GA, dan GG. Titik sampelnya adalah AA, AG, GA, dan GG. Ada 4 buah. Berikutnya contoh yang ketiga. Ada sebuah dadu. Anak sekalian, dadu itu bentuknya berbentuk kubus. Ada 6 sisi. Maka nanti di dalam dadu ada 6 sisi, yaitu ada yang bermata 1, bermata 2, bermata 3, 4, 5, dan 6. Sehingga anggota ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, bagaimana titik-titik sampelnya? Titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 buah. Contoh berikutnya, bagaimana kalau ada dua buah dadu dilempar atau ditos? Maka untuk mempermudahnya kita akan membuat tabel, yaitu tabel yang vertikal adalah dadu yang pertama, sedangkan yang horizontal adalah dadu yang kedua. Dan di sini ada 1,1. Artinya dadu yang pertama 1, dadu yang keduanya adalah 1. Kemudian 1,2, dadu pertamanya adalah 1, dadu yang keduanya adalah 2. Nah, silakan yang kosong ini kalian isi. Nah, bagaimana caranya? Benar menentukan yang tadi Bapak buat. Kemudian yang di sini ada 3,2. Berarti dadu yang pertamanya adalah 3, dadu yang keduanya adalah 2. Dan seterusnya yang terakhir adalah 6,6. Sehingga dapat kita simpulkan bagaimana ruang sampelnya. Dadu 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah 6,6. Titik-titik sampelnya adalah anggota-anggota dari ruang sampel, yaitu 1,1, 1,2, 1,3, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah 6,6. Ada berapa? Ada 36 buah. Berikutnya peluang suatu kejadian. Nah, kita akan menentukan bagaimana menentukan nilai peluang suatu kejadian. Maka
nilai dari peluang kejadian A dengan ruang sampelnya adalah S dinyatakan dengan rumus PA, artinya peluang kejadian A sama dengan NA per NS, banyaknya anggota kejadian A dibagi banyaknya anggota kejadian S. Ini rumusnya. Keterangannya, PA itu adalah peluang kejadian A, kemudian NA banyaknya titik sampel kejadian A, kemudian NS banyaknya anggota dari ruang sampel. Nah, rumus ini pakai patokan di dalam mencari nilai suatu peluang suatu kejadian. Nah, contoh yang pertama, sebuah dadu digelindingkan, tentukan peluang muncul mata dadu genap. Kita jawab. Nah, caranya kita mencari ruang sampel dari suatu dadu yang dilempar. Anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya. Ruang sampelnya ada 6. Kemudian titik sampelnya yaitu kejadian dadu mata genap adalah anggotanya 2, 4, 6. Ada 3 buah. Sehingga kita masukkan rumusnya, peluang muncul dadu genap adalah NA per NS. Tadi A-nya adalah 3, kemudian NS-nya 6. Sehingga disederhanakan setengah. Jadi peluang muncul dadu bermata genap adalah setengah. Contoh yang kedua, 3 mata uang logam ditos secara bersama-sama, tentukan peluang muncul 2 angka. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Ruang sampel dari 3 mata uang, berarti kita menentukannya adalah yang pertama angka, yang kedua angka, yang ketiga angka. Berikutnya yang pertama mata uangnya angka, kedua angka, ketiga gambar. Kemudian mata uang yang pertama angka, kedua gambar, ketiga angka. Dan seterusnya sampai yang terakhir adalah ketiga-tiganya mata uang tersebut adalah gambar. Sekarang yang ditanyakan, nama jumlahnya adalah banyaknya adalah 8. Yang ditanyakan peluang muncul 2 angka. Kita mencari kejadiannya. 2 angka adalah angka gambar, angka gambar angka, dan gambar angka-angka. Jadi kejadiannya ada 3 buah anggota. Maka bagaimana menentukan ruang sampelnya? Maka NA per NS, NA-nya tadi 3, NS-nya adalah 8. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya contoh yang ketiga, bagaimana kalau ada 2 dadu ditos secara bersama-sama, tentukan peluang muncul dadu berjumlah 9. Ada dadu dilempar bersama-sama, tadi ruang sampelnya adalah anggotanya 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, dan yang terakhir 6,6. Ada berapa? Ada 36. Sekarang kita menentukan kejadian berjumlah 9. Mata dadunya adalah pasangannya 3,6, 4,5, 5,4, dan 6,3. Dari mana ini? Dari dadu yang pertama dan dadu yang kedua dijumlahkan. 3 ditambah 6 adalah 9. 4 ditambah 5, 9. 5 ditambah 4 juga 9, serta 6 ditambah 3 juga 9. Jadi anggotanya ada 4 buah. Bagaimana menentukan nilai peluangnya? Yang muncul mata dadu berjumlah 9, maka rumusnya NA per NS. NA-nya tadi 4, NS-nya adalah 36. Disederhanakan menjadi 1/9. Nah, sekarang latihan anakku sekalian. Setelah Bapak tadi menyampaikan, silakan kalian mengerjakan latihan soal ini. Semoga apa yang tadi Bapak jelaskan dapat diterima, dan seandainya tidak paham, maka nanti kalian bisa ditanyakan melalui latihan soal. Nah, yang pertama, tentukan ruang sampel dan titik sampel dari kejadian. Sebuah dadu dilempar dan 2 mata uang dilempar secara bersama-sama. Berikutnya ada 4 mata uang dilempar bersamaan. Contoh yang kedua, latihan yang kedua maksud Bapak, jika sebuah dadu ditos 1 kali,
Berapakah peluang muncul mata dadu 4? Itu yang pertama pertanyaannya. Yang kedua, peluang muncul mata dadu bilangan ganjil. Nomor 3, dua mata uang logam ditos secara bersama-sama. Tentukan peluang muncul dua gambar, muncul satu angka dan satu gambar. Dan yang keempat, bagaimana kalau ada sebuah mata uang dan sebuah dadu ditos secara bersama-sama? Tentukan peluang muncul angka pada uang dan muncul mata dadu 4. Itu pertanyaan yang kedua. Itulah tadi ada 4 soal latihan. Silakan kalian kerjakan. Kalau ada permasalahan tanyakan ke Bapak. Untuk penjelasan hari ini Bapak cuma sekian. Dan Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.